Indramayu salah satu kabupaten di Jawa Barat. Memiliki pantai dengan panjang kurang lebih 114 km. Dimulai dari wilayah Kecamatan Sukra di bagian barat sampai Kecamatan Krangkeng di bagian timur. Dengan pantai yang begitu panjang, membuat Indramayu itu kaya akan kuliner yang berbahan dasar hasil laut. Mulai dari gombyang manyung, kerupuk ikan, kerupuk kulit ikan, kerupuk udang sampai terasi. Salah satu sentra pembuatan kuliner terasi adalah Kampung Tegur. Kampung yang berada di sisi laut Jawa ini masuk desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan. Berbicara tentang terasi, pastilah ingatan kita mengembara ke Cirebon, karena memang cikal bakal terasi berasal dari Cirebon. Namun sekarang terasi bukan monopoli Cirebon lagi. Oke, baik. Sebelum saya berbicara sejarah terasi, baiknya teman semua tekan tombol subscribe dan like supaya kebersamaan kita berlanjut ke kisah yang lain. Diceritakan Prabu Raja Galuh mengadakan jumpa dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Seluruh para bupati, sentana, dan para gegedeng sudah berkumpul di hadapannya. Sang Prabu memanggil Ki Dipati Palimanan, Gedeng Kiban namanya. Berkatalah sang Prabu, "Hai Dipati Palimanan, sekarang bawahan engkau tanah pantai yang jadi pemukiman, banyak orang yang berkebun, nelayan yang menangkap ikan dan rebon. Aku lebih terasih kepada tubukan ikan rebon, agar diperiksa yang sampai terang dan ditetapkan pajak bagi nelayan rebon itu dalam setahun sepikul bubukan rebon yang sudah halus, gelondongan dan ada beberapa cacah jiwanya, orang-orang yang bermukim di pantai itu." Dipati mengucap sendika. Segeralah keluar meninggalkan sidang, memanggil penggawa pepitu, 7 orang mantri. Sudah menghadap kepadanya, Ki Dipati berkata, "Hai penggawa pepitu, sekarang periksalah pedukuhan baru di pinggir pantai itu. Ada berapa cacah jiwanya dan nelayan penangkap ikan rebon, seyogyanya diberi ketetapan pajak tiap tahun sepikul bubukan rebon yang sudah halus gelondongan. Harap diperiksa yang sampai terang, karena sang Prabu terasih sekali kepada bubukan rebon yang sudah gelondongan, bulat dan panjang itu." Ki Mantri Pepitu mengucap sendiko. Segera menghindar dari hadapannya, mereka terus berjalan menuju ke pantai. Diceritakan Cakrabumi bersama sang istri dan adik sedang menumbuk rebon di lumpang batu dengan halu batu. Orang yang tengkulak rebon berebut saling mendahului, berdesak-desakan sambil berceloteh, "Oga age, gerak age, gerak bebek," yang maksudnya cepat-cepatlah ditumbuk. Jadi maksur pedukan baru itu disebut nama Gerage. Tidak lama datanglah utusan Palimanan. Mantri Pepitu memeriksa pedukuhan pemukiman baru itu. Sudah ada cacah jiwa 364 orang
Ki Cakrabumi sudah bertemu di hadapan mereka. Berkata jubir mantri Pepitu itu, "Hai tukang penangkap rebon, engkau perintah sang Prabu diharuskan mengirim pajak tiap-tiap setahun 1 pikul bubukan rebon gelondongan. Karena sang Prabu lebih terasih, dan aku beri nama bubukan gelondongan itu dengan terasi. Karena sang Prabu Raja Galuh lebih terasih sekali, dan minta keterangannya bagaimana membuat terasi itu." Cakrabumi mengucap sandika. Adapun menangkapnya dengan jala tiap malam. Diambilnya pagi-pagi rebon, lalu diuyah, diberi garam, lantas diperas. Setelahnya lalu dijemur. Setelah kering lalu ditumbuk, digelondongi demikian. Adapun air perasannya dimasak dengan diberi bumbu-bumbu. Masakan perasan air rebon lebih enak. Diberi nama petis blendrang. Lantas Ki Mantri berkata, "Coba ingin tahu rasanya cair rebon itu." Cakrabumi segera menyuruh istrinya memasak air perasan rebon. Setelah masak lalu dihidangkan kepada Mantri Pepitu. Mereka lalu makan bersama-sama dengan lauk pauk petis blendrang. Sambil makan berkata bahwa cai ataupun air rebon lebih enak ketimbang geragenya atau terasinya. Karena Ki Mantri Pepitu mengumumkan kepada rakyat Padukuhan Baru itu diberi nama Dukuh Cirebon. Nah, itulah sejarah tentang terasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika salah, tulis di kolom komentar. Jika benar, saya minta dukungannya dengan memijit sekali lagi bagi yang belum tombol subscribe supaya kebersamaan kita terus berlanjut. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum.